Salam sejahtera bagi kita semua, selamat pagi. Kasih karunia Tuhan kita rasakan kalau sampai saat ini kita ada sebagaimana ada, ini karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tema khotbah hari ini yaitu pura-pura tuli saja. Ini tema yang agak unik saudara, pura-pura tuli saja. Saudara, ada sebagian orang beranggapan, ada sebagian orang berpendapat bahwa dia akan bahagia, dia akan memiliki kebahagiaan kalau sudah punya rumah sendiri. Om, tidak mungkin saya akan bahagia atau belum bahagia om, karena saya masih kos om. Ada orang punya beranggapan atau pendapat, kalau ingin bahagia sudah harus punya kendaraan sendiri. Saya tidak mungkin bahagia om, saya kemana-mana masih naik ojek om. Ada juga yang beranggapan, aku akan bahagia kalau aku sudah punya posisi yang aku harapkan, punya posisi yang aku inginkan. Saudara, mungkin ketika kita mendapatkan apa yang kita harapkan, mungkin kita bisa bahagia, mungkin itu ada benarnya. Namun saudara, setelah kita mendapatkan apa yang kita harapkan, apakah itu menjadi jaminan saudara dan saya bahagia? Ini persoalannya. Apakah setelah yang kita harapkan, apa yang kita impikan, apa yang kita rindukan, itu sudah tercapai dan kita miliki, apakah itu sudah menjadi jaminan kita pasti bahagia? Saya yakin dan percaya jawabannya tidak. Karena apa? Faktanya kita sering menemukan orang-orang yang sudah memiliki segalanya, memiliki harapannya, memiliki impiannya, ada yang stres, ya, ada yang stres. Ini yang fakta yang ada saudaraku. Justru banyak mereka tidak mengalami kebahagiaan. Artinya apa? Sekali lagi, apa yang kita miliki, apa yang kita harapkan, yang jelas belum tentu menjadi jaminan untuk kita bahagia. Amin saudara. Ini yang perlu kita miliki. Dan pagi hari ini firman Tuhan memberikan salah satu, bukan satu-satunya. Firman Tuhan memberikan salah satu rahasia untuk kita menemukan, mengalami, memiliki kebahagiaan, yaitu mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Ini, mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Karena kita ini hidup bermasyarakat saudara. Di sekitar kita ini ada begitu banyak macam orang, karakter, sifat, pribadi lain-lain. Ada kalanya orang-orang di sekitar kita itu ada yang senang dengan kita. Ada orang yang mensupport dengan kita. Ada orang yang bangga dengan kita. Tetapi sebaliknya di sekitar kita juga ada orang-orang yang mungkin tidak senang dengan kita. Itulah sebabnya bagaimana kita tetap menjaga kualitas kebahagiaan di dalam kita yang telah Tuhan berikan. Yaitu kita mengabaikan suara-suara sumbang yang mungkin bisa merusak kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Tidak sedikit orang jadi stres gara-gara menanggapi komentar-komentar orang lain. Tidak sedikit orang stres gara-gara menanggapi pendapat-pendapat orang lain. Ini saudaraku, ini fakta di dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang terjadi? Rela menggadaikan kebahagiaan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Coba kita lihat ada beberapa ayat yang perlu kita baca. Di dalam Markus pasal 3
Ada beberapa ayat yang kita baca, saudara perhatikan. Markus pasal 3 mulai dari ayat yang pertama. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya. Kepada mereka lalu berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Satu saat Tuhan Yesus beribadah, dan memang pada waktu itu hari Sabat. Ketika Tuhan Yesus sementara ngajar, ketika Tuhan Yesus sementara beribadah, Tuhan Yesus melihat ada satu orang yang tangannya, saudaraku, itu mati. Artinya apa? Sudah tidak bisa digerakkan lagi. Timbullah belas kasihan yang ada di dalam pribadi Yesus. Sehingga orang ini disuruh, "Kamu ke tengah. Kamu ke tengah." Setelah sampai di tengah, Yesus berkata di dalam ayat yang kelima tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Dia mengulurkan tangannya, maka sembuhlah tangannya. Ketika Yesus mendemonstrasikan kuasanya, orang-orang yang ada di sekitar Yesus begitu senang, hebat. Hal seperti ini belum pernah saya lihat. Hal seperti ini belum pernah terjadi. Mereka begitu bangga, mereka begitu senang dengan mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Mungkin mereka bertepuk tangan apa yang telah dikerjakan oleh Yesus. Tetapi saudaraku, di satu sisi mereka bangga dengan perbuatan yang telah dikerjakan oleh Yesus, mujizat yang dikerjakan oleh Yesus. Tetapi rupanya apa? Ada orang Farisi mengamat-amati apa yang dilakukan oleh Yesus. Orang Farisi ngomong, "Ya, aku tahu Yesus telah melakukan hal yang baik. Aku tahu Yesus telah menolong orang, telah menyembuhkan orang. Tetapi mestinya Yesus tahu ini hari Sabat, di mana tidak boleh orang melakukan sesuatu pada hari Sabat." Nah, ini kita lihat di sini. Di satu sisi orang bangga dengan apa yang dikerjakan Yesus, tetapi di sisi lain ada orang yang tidak senang dengan apa yang dikerjakan oleh Yesus. Saudara, inilah fakta yang kita harus hadapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan ketemu dengan orang-orang dua kelompok ini, saudaraku. Sementara mungkin ketika saudara sukses, sementara mungkin ketika saudara berhasil, ketika saudara diberkati, ketika saudara dipakai Allah, ketika saudara dipromosikan, mungkin teman-temanmu senang. "Selamat ya, engkau telah dipromosikan. Selamat ya, engkau telah naik pangkat. Selamat ya, engkau telah diberkati." Pasti ada orang-orang seperti itu. Tetapi saya mau kasih tahu, pasti ada orang-orang seperti orang Farisi, tidak senang saudara dipromosikan. Amin, saudara. Tidak senang saudara diberkati. Tidak senang saudara naik pangkat. Tidak senang saudara hidup saudara berhasil. Tidak senang saudara dipakai oleh Tuhan. Ini akan kita temui. Entah di kantor,
Entah di tempat kerjaan saudara, mungkin juga ada di dalam gereja. Ini akan terjadi saudaraku. Nah, untuk itu, mari, apa yang harus kita lakukan ketika kita bertemu dengan orang-orang seperti ini? Walaupun kita berada di tengah-tengah masyarakat seperti orang-orang Farisi ini, saya mau kasih tahu, hendaknya kita belajar mengabaikan komentar-komentar mereka. Amin, saudara. Kita belajar mengabaikan komentar-komentar mereka. Jangan tanggapi kritikan-kritikan yang tidak membangun. Karena apa? Ketika kita meresponi kritikan-kritikan yang tidak membangun, saudaraku, saya pastikan sekalipun saudara punya rumah mewah, sekalipun saudara sudah punya jabatan, sekalipun saudara sudah punya kendaraan sendiri, pasti tidak akan bahagia. Jadi ini saudaraku, belajar mengabaikan hal-hal yang tidak membangun. Belajar mengabaikan, jangan dibiasakan memasukkan di dalam hati hal-hal yang tidak bisa memberikan kita kekuatan. Kenapa? Kalau kita meresponi, kita akan kehabisan tenaga. Ya, kita akan kehabisan tenaga. Mungkin kita pernah mengalami hal seperti ini. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua. Amin, saudara. Belajar mengabaikan, karena apa? Mau tidak mau kita akan ketemu dengan dua kelompok ini. Yang lain mendukung kita, yang lain mensupport kita, yang lain pasti berusaha tidak senang. Saya sangat senang dengan apa yang diucapkan, apa yang dilakukan oleh Raja Saul. Ketika Raja Saul dilantik atau diurapi menjadi raja. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat yang pertama, saudara perhatikan. Di dalam 1 Samuel pasal 10 ayat yang pertama, lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatku Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkan dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Setelah Tuhan menyuruh Samuel untuk mengurapi Saul, saudaraku, orang-orang di sekitar Saul bangga. Selamat Saul, engkau sudah dilantik, engkau sudah diurapi menjadi raja. Saya senang Saul. Bahkan mungkin ada yang memberi hadiah ini. Pasti orang-orang di sekitarnya senang, saudaraku, mengucapkan selamat. Bahkan bukan cuma senang, bukan hanya mengucapkan selamat, mereka teriak. Di dalam saudara lihat ayat ini yang merah, lalu bersoraklah seluruh bangsa itu, demikian hidup raja. Wah, saya yakin dan percaya pada waktu itu Saul bangga dengan orang-orang di sekitarnya itu, saudaraku. Karena apa? Artinya mereka mensupport, setuju dengan Saul, dia menjadi seorang raja. Bukan cuma mengucapkan selamat, tetapi mereka teriak serempak, hidup Raja Saul, hidup Raja Saul. Dan itu menjadi satu hal yang membanggakan, saudara. Tetapi ketika Saul pulang ke rumahnya, bertemulah dengan teman-teman lamanya. Teman-teman seperjuangannya, mungkin teman-teman bermainnya. Apa yang dikatakan mereka? Saul tidak cocok jadi raja. Dia tidak punya tampang menjadi seorang raja. Dia tidak memiliki kriteria untuk menjadi seorang raja. Nah ini saudara, seperti yang saya katakan tadi. Ketika engkau mulai dipromosikan, ketika engkau mulai diberkati,
akan ada orang yang senang dengan saudara, tetapi sebaliknya juga ada orang yang tidak senang ketika saudara sukses. Amin, saudara. Kita perlu memiliki mental atau harus punya siap mental ketika ada orang yang tidak senang, kita bisa mengontrol emosi kita, saudaraku. Karena apa? Kalau kita tidak punya firman seperti yang kita renungkan pada saat ini, maka kita akan mudah terpancing. Ketika kita mendengarkan suara-suara sumbang di sebelah kanan, mereka mendukung kita, mereka mensupport kita, dan kita itu menjadi semangat untuk mengiring Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk bekerja. Tetapi ketika kita mendengar suara-suara sumbang, lalu kita renungkan, kita masukkan dalam hati, akhirnya kita menjadi loyo. Ayo. Jangan mudah tanggapi suara-suara sumbang itu. Saya punya pengalaman, saudara. Dulu pada waktu saya final bulu tangkis, kebetulan teman-teman nonton di bawah komandan Bapak Yusuf. Mereka teriak-teriak, ayo om, semangat om, semangat om. Wih, itu mendorong saya semangat untuk bertanding, saudara. Dan ketika saya menang, mereka teriak, hore, om pendeta menang, oh pendeta menang. Saudaraku, walaupun hadiahnya tidak saya kasih, mereka senang. Dan itu membuat saya semakin bangga, saudaraku. Tetapi saudaraku, ketika saya mendengar suara orang-orang yang mendukung musuh saya, om sudah mainnya sudah tidak terlalu bagus. Suara-suara miring yang saya dengar itu bisa membuat saya lemah. Amin, saudara. Jadi ketika saudara sukses, siap dengan dua suara ini. Tetapi firman Tuhan saat ini mengajar kepada kita, hendaknya abaikan ketika kita mendengar suara-suara yang membuat kita lemah. Amin, saudara, amin. Abaikan, karena apa? Kalau saudara tidak mau mengabaikan, saudara akan terpuruk, kita akan stres. Kalau saya diberikan kesempatan memberikan nasihat kepada beberapa hamba-hamba Tuhan muda, saya selalu ngomong begini. Kalau seandainya kamu punya jemaat 30 atau 40 orang, lalu ada 1-2 jemaat kok sepertinya sering membuat kamu jadi emosi, jadi marah, jadi ini, jangan tanggapi. Karena kalau kamu menanggapi 1-2 orang itu, maka kamu akan lemah, kamu akan stres, kamu akan frustasi, kamu akan loyo di dalam melayani Tuhan. Dan itu yang akan menjadi korban 38 orang yang selama ini mendukung engkau. Saya katakan begitu, saudaraku. Kalau seandainya kamu punya jemaat 40, kalau kamu meresponi suara-suara sumbang dari 1-2 orang ini, maka engkau akan menjadi korban, tenagamu akan habis memikirkan suara mereka. Dan kasihan yang 38 yang selama ini mensupport engkau menjadi korban. Jadi saudaraku, jangan sampai kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari itu hilang lenyap karena kita mendengar suara-suara sumbang yang bisa melemahkan kita. Amin, saudara. Karena apa? Sekali lagi di sekeliling kita, dimanapun saudara berada, pasti ada 2 kelompok ini. Pasti ada 2 kelompok ini. Yang mendukung dan yang tidak mendukung. Saya punya pengalaman. Ketika saya membangun satu gereja di tempat pelayanan saya sebelum di sini. Saya membangun gereja 7x12. Permanen. Jemaat 1 kepala rumah tangga. Nelayan kecil. Dia cari ikan hanya untuk makan sendiri. Ketika mulai membangun, saudara, Bapak kepala desa ngomong begini, itu gereja Pantai Kosta membangun gereja begitu besar,
Jemaat cuma satu kepala rumah tangga. Paling itu nanti akan jadi sampah desa. Wow. Ini kepala desa yang ngomong. Dalam hati pasti itu pasti tidak bisa membangun karena jemaatnya cuma satu kepala rumah tangga. Apalagi membuat permanen. Saudara, bisa saja saya berhenti membangun gereja. Bisa saja saya tidak melanjutkan pembangunan kalau melihat fakta dengan kemampuan jemaat. Ditambah dengan suara sumbang yang saya dengar dari Bapak Kepala Desa. Bisa saja saya akan berhenti, tetapi saya tidak. Saya menghormati beliau sebagai Kepala Desa. Tetapi saya tidak mengimani perkataan dia. Saya mengimani perkataan Tuhan. Amin, saudara. Dan akhirnya apa? 2 tahun kemudian gereja ini bisa ditabiskan. Jadi kita harus waspada. Kita harus waspada. Apalagi ketika saudara mulai diberkati. Ketika saudara mulai dipromosikan. Harus waspada. Pasti ada orang-orang yang cemburu dengan saudara. Pasti ada orang-orang yang iri dengan saudara. Dan itu akan mengatakan perkataan-perkataan yang bisa melemahkan kita. Kalau kita mau meresponi setiap perkataan itu. Kita lihat, saya sangat senang reaksi daripada Saul ketika mendengar ucapan-ucapan teman-teman lamanya. Saya sangat senang, saudara. Saul tidak menyimpan perkataan orang-orang dursila, perkataan teman-teman lamanya yang negatif itu di dalam hatinya. Nah ini, jadi jangan simpan, saudaraku, jangan simpan. Ini yang perlu kita sadari. Bahkan orang-orang dursila tadi, kalau saudara amati perhatikan, orang-orang dursila tadi bukan hanya mengolok-ngolok Saul. Dia tidak ada tampang, dia bukan model, tidak cocok untuk menjadi seorang raja. Tetapi dia juga tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang rakyat. Karena apa, saudaraku? Ketika bangsa Israel minta raja, Tuhan ngomong sama Samuel, ikuti dia. Ikuti maunya dia. Tapi kasih tahu apa yang menjadi haknya raja. Kasih tahu. Di dalam 1 Samuel pasal 8 ayat yang ke-9. Saudara perhatikan yang merah. Beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi haknya raja yang akan memerintah mereka. Kasih tahu. Saudara. Jadi ketika bangsa Israel minta raja, Samuel kasih tahu, ini loh. Kalau kamu nanti mau punya raja, ada hal-hal yang akan diambil oleh raja di dalam kehidupanmu. Bagaimana, siap? Tidak apa-apa, kami siap, kami ingin raja. Akhirnya dikasih tahu sama Samuel. Di dalam ayat yang ke-11 di sana dikatakan, anak-anakmu laki-laki akan diambil dan akan dipekerjakan. Nah ini, bagaimana? Ini haknya raja. Anak-anakmu laki-laki akan diambil untuk dipekerjakan, untuk menjadi prajurit dan sebagainya. Begitu juga dengan anak-anakmu perempuan akan diambil sebagai juru campur rempah-rempah. Kasih tahu, Samuel memberitahu sama orang-orang Israel pada waktu itu ketika dia minta seorang raja. Begitu juga dengan ayat yang 14-15, saudaraku. Hasil gandum dan hasil kebun anggurmu akan diambil 1/10. Ini, saudara, orang-orang ini rupanya hanya suka mengkritik Saul. Hanya suka menolak Saul, tetapi kewajibannya tidak dilakukan. Ketika menanggapi hal itu, saudara, apa respon Saul? Tetapi ia pura-pura tuli. Artinya apa?
Saul mendengar suara-suara sumbang dari orang-orang di sekitarnya. Saul mendengar suara-suara sumbang orang Dursila yang tidak mendukung dia, yang tidak senang Saul menjadi raja. Dia dengar, saudaraku, tetapi Saul mengambil keputusan pura-pura tuli. Inilah yang perlu kita lakukan. Kalau ingin kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita setiap pagi itu tetap ada di dalam hidup kita. Kita belajar pura-pura tuli. Artinya apa? Walaupun kita dengar, kita mengabaikan apa yang kita dengar yang bisa membuat kita lemah. Amin, saudara. Sekali lagi, kita perlu memiliki hal ini, saudaraku. Perlu pura-pura tuli, perlu mengabaikan apa yang kita dengar. Karena apa? Masa depan hidup kita tidak ditentukan oleh orang-orang di sekitar kita. Ya. Masa depan hidup kita tidak ditentukan oleh orang-orang yang tidak senang dengan kita. Kita nanti akan mempertanggungjawabkannya itu kepada Tuhan, bukan kepada mereka, saudaraku. Nah, untuk itu mari, jangan habiskan tenagamu untuk meresponi suara-suara yang mungkin membuat kita lemah. Jangan habiskan tenagamu untuk meresponi suara-suara yang membuat kita kehilangan gairah, yang membuat kita stres, saudara. Karena apa? Kita nanti bertanggung jawab bukan dengan mereka. Kita bukan bertanggung jawab dengan orang-orang yang suka mengkritik kita, tetapi kita bertanggung jawab dengan Tuhan yang kepadanya, yang kepada Tuhan kita harus memberi pertanggungan jawab. Jadi kita belajar mengabaikan apa yang kita dengar yang itu membuat kita bisa stres, saudaraku. Jadi kesimpulannya, ketika engkau semakin diberkati, ketika engkau semakin berhasil, maka akan semakin banyak gangguan dalam hidup kita. Ya, amin ya. Ketika engkau semakin diberkati, akan semakin banyak orang yang tidak senang dengan saudara. Akan ada semakin banyak orang yang benci dengan saudara. Akan ada begitu banyak orang yang cemburu dengan saudara. Kalau engkau ingin tetap bahagia, abaikan suara-suara mereka. Pura-pura tuli. Ada satu riset, saudara, tentang pertemanan, ya. Ada satu riset tentang pertemanan bahwa 25% orang-orang yang kita temui itu mereka tidak senang dengan kita. 25%. 25%-nya mereka tidak senang dengan kita, tetapi ketika kita bujuk, mereka menjadi senang dengan kita. 25% lagi mereka senang dengan kita, tetapi bisa tidak senang dengan kita ketika dibujuk orang lain. Yang 25% mereka senang dengan kita dan mereka akan tetap menyukai kita apapun yang terjadi. Artinya apa, saudaraku? Pasti ada orang-orang yang tidak senang dengan kita. Amin, saudara. Apalagi kalau kita berhasil. Apalagi kalau kita diberkati Tuhan. Pasti ada orang yang tidak senang dengan kita, saudaraku. Ini yang perlu kita renungkan. Yang ini perlu kita sadari baik-baik. Ketika saudara punya prinsip ini, dan bertemu dengan orang-orang yang tidak senang dengan kita, saudara akan berkata, oh firman Tuhan sudah memberi tahu saya, pasti ada orang yang tidak senang. Amin, saudaraku. Sehingga kita tidak mudah tergoda, kita tidak mudah stres ketika menerima suara-suara sumbang
Ini yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Ada satu contoh lagi saudara. Di dalam Nehemia pasal yang pertama. Saudara perhatikan ayat ini. Dalam Nehemia pasal 4 ayat yang pertama. Di sana dikatakan ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok. Bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olok orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan melompat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Tobia dan Sanbalat. Ketika Nabi Nehemia ingin membangun tembok Yerusalem yang telah roboh, saudaraku. Orang-orang Yahudi senang, ayo kita bangun kembali tembok yang sudah roboh ini. Tembok Yerusalem yang sudah roboh ini. Orang-orang Yahudi mendukung, ayo om kita bangun kembali dengan sekuat tenaga. Dengan dana yang ada kita bangun kembali. Nehemia senang dengan orang-orang Yahudi yang mensupport rencana Nehemia untuk membangun tembok Yerusalem, saudaraku. Tapi rupanya ada 2 orang yang tidak senang. Sehingga ayat-ayat yang kita baca tadi, bahasa-bahasa yang melemahkan daripada Nehemia. Mana mungkin dia bisa membangun? Kalau toh bisa membangun, nanti kalau ada anjing senggol itu bangunan akan roboh lagi. Saudara, kalau Nehemia mendengar suara Sanbalat dan Tobia, mungkin dia akan berkata amin. Sepertinya tidak mungkin bisa membangun. Sepertinya tidak mungkin bisa membangun ini. Tetapi Nehemia tidak mau dengar. Nehemia melakukan seperti yang dilakukan Saul, pura-pura tuli. Saya mau kasih tahu. Ketika saudara punya rencana untuk pengembangan usaha, untuk pengembangan bisnis. Ada orang-orang yang mendengar, ayo om, terus bangun om, ayo om, terus bangun. Tetapi saya kasih tahu, pasti ada orang yang tidak senang dengan rencana saudara. Kalau memang itu terjadi, jangan dengarkan. Amin, saudara. Pura-pura tuli saja, tidak usah dengarkan. Kalau Tuhan sudah menaruh di dalam hati saudara untuk usaha untuk berkembang, jalan terus. Memang akan ada tantangan seperti yang dialami oleh Nehemia. Saudaraku, pasti akan ada tantangan, saudara. Ayo, jadi jangan dibiasakan. Kalau saudara ingin memiliki satu kebahagiaan, jangan dibiasakan saudara cepat meresponi suara-suara negatif, suara-suara sumbang, suara-suara yang bisa melemahkan saudara sehingga saudara sudah tidak ada daya. Mungkin saudara ingin naik kelas atau ingin sekolah yang lebih tinggi, ingin meraih satu jabatan. Di satu sisi, ayo saya support. Sekolah saja agar engkau jabatanmu naik lagi. Mungkin ada teman-teman yang begitu. Bila perlu ini saya bantu sedikit. Tetapi mungkin ada orang-orang, kamu tidak ada peluang. Sainganmu itu dia punya orang atas di sana. Itu hanya formalitas. Tes itu hanya formalitas. Tetapi pada dasarnya sudah ada orang-orang yang tertentu yang memang akan masuk di situ. Kamu tidak ada peluang. Kalau toh itu terjadi dalam hidupmu, pura-pura tuli. Amin saudara, pura-pura tuli jangan dengar saudaraku. Karena apa? Tuhan tidak pernah punya rencana dalam hidupmu menjadi ekor tetapi menjadi kepala.
Dan harapan Tuhan, impian Tuhan, kerinduan Tuhan, yaitu kita ini hidup di dengan segala kelimpahan. Itu yang ada di dalam hati Tuhan, saudaraku. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 bagian B. Aku datang agar engkau hidup dan hidup dengan segala kelimpahan. Amin, saudara. Jadi ini yang perlu kita miliki. Dan kita lihat berkat apa bagi orang yang suka pura-pura tuli. Apa berkat yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang suka atau berusaha menghilangkan perbantahan. Atau tidak meresponi setiap suara-suara sumbang. Terhormatlah seorang jika ia menjauhi perbantahan. Kalau saudara ingin dihormati Tuhan, kalau saudara ingin dihormati manusia, mari. Dan kalau saudara ingin bahagia, hindari perbantahan yang tidak perlu. Amin, saudara. Hindari perbantahan yang tidak perlu. Hindari suara-suara sumbang yang tidak menguntungkan kita. Hindari suara-suara sumbang yang tidak menguntungkan kita. Dan pura-pura tuli. Pura-pura tuli karena apa? Di sekitar kita pasti ada orang-orang seperti orang Farisi. Di sekitar kita pasti ada orang-orang Dursila. Di sekitar kita pasti ada orang-orang seperti Tobia dan Sanbalat. Yang punya hobi, saudaraku, melemahkan kita. Jangan menjadi korbannya. Maju dalam Tuhan, maka kemenangan, kesuksesan, promosi akan diberikan untuk saudara dan saya. Amin, saudara. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan pemain musik. Ayo, kalau mungkin selama ini kita suka mendengarkan suara-suara yang melemahkan kita, izinkan firman Tuhan hari ini menjadi pegangan bagi kita. Aku mau suara firman saja yang aku dengar. Aku mau suara Tuhan saja yang aku dengar. Karena suara Tuhan adalah suara yang memberikan kekuatan. Suara Tuhan adalah suara yang memberikan inspirasi. Suara Tuhan adalah suara yang memberikan semangat yang baru. Ini yang Tuhan inginkan. Kita dipanggil, saudara, bukan hanya untuk menjadi terang. Kita dipanggil bukan hanya untuk menjadi berkat, tetapi kita juga dipanggil untuk menjadi seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi, yang melakukan perkara-perkara yang besar. Saudara, tetapi ingat, ada burung gagak. Ada burung gagak yang berusaha mengganggu perjalanan burung Raja Wali. Jadi itu yang harus kita sadari. Ketika saudara punya rencana-rencana yang luar biasa, itu luar biasa, tetapi saya mau kasih tahu. Seperti khotbah saya minggu lalu, pasti ada hambatan-hambatan. Ya, pasti ada hambatan-hambatan, pasti ada rintangan-rintangan yang berusaha menggagalkan rencana saudara. Entah itu dengan suara-suara sumbang, entah itu hal-hal yang konkret seperti Tuhan Yesus, seperti khotbah saya minggu lalu. Ketika Tuhan Yesus akan menyeberang, menemui orang yang kerasukan setan di kuburan. Musuh menciptakan angin badai, musuh menciptakan ombak yang besar. Tujuannya apa? Agar Yesus tidak jadi menyeberang, tidak jadi ketemu dengan orang yang kerasukan setan. Tetapi rencana Tuhan jalan terus, saudara. Ya, rencana Tuhan jalan terus. Haleluya, kiranya Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh ajaib. Haleluya Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku
sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku, amin, 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 ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadarilah ku ada hanya karena anugerah,